Pemberangkatan siswa SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang untuk kuliah dan bekerja di Jepang resmi digelar pada Minggu 21 September 2025. Acara dimulai dengan penampilan Saw Angklung Mohisa yang membuka suasana meriah dan hikmat. Kehadiran orang tua serta guru hingga perwakilan lembaga mitra menjadi saksi momen bersejarah bagi siswa-siswi terpilih. Pemirsa Jatuh Malang, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Violeta dapat menjumpai Anda dalam Momenta. Tepat pada hari ini saya sedang berada di SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang, di mana pada hari ini juga akan dilaksanakan pemberangkatan sebanyak 160 siswa SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang untuk kuliah dan juga bekerja di Jepang. Bagaimana keseruan acaranya? Berikut liputannya untuk Anda. Sebelum memasuki acara inti, acara dibuka oleh pembaca acara dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta lagu kebangsaan Jepang sebagai simbol kerjasama dan persahabatan antara kedua negara. Kepala SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang, Kus Darmadi menyampaikan sambutan sekaligus harapan besar agar siswa yang berangkat ke negeri Sakura tidak hanya sukses dalam kuliah dan bekerja, namun juga mampu membawa nama baik sekolah, daerah, dan bangsa di kancah internasional. Dalam pengantarnya, ia menyampaikan kebanggaan atas kesempatan yang diberikan kepada siswa-siswi untuk melanjutkan kuliah dan bekerja di negeri Sakura. Ia berharap para siswa dapat menjaga integritas disiplin serta membangun karakter positif selama berada di Jepang. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini atas izinnya lah kita semuanya diperkenankan untuk bersilaturahmi dan juga bertatap muka dalam rangka mohon doa restu Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberangkatkan siswa kita ke Jepang yang insya Allah akan diberangkatkan di bulan Oktober, dan nanti secara bertahap terus berangsur-angsur akan diberangkatkan dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang ini. Yang kedua, kami sampaikan selamat kepada anak yang telah mengikuti program dari Elis International College yang berkolaborasi dengan SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang ini, yaitu program untuk kuliah dan bekerja. Jadi ada siswa yang mengikuti program kuliah dan bekerja, ada pula siswa yang mengikuti program bekerja di Jepang. Tentu kita berharap mudah-mudahan program ini senantiasa berkelanjutan dan akan terus semakin berkembang seiring pula dengan perkembangan secara global. Itu artinya bahwa SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang itu mendukung program pemerintah yang saat ini lagi digaung-gaungkan, yaitu SMK Mendunia. Oleh karena itu, kita juga mendorong kepada anak-anak yang masih mengikuti pendidikan baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 untuk tetap bersemangat mengikuti program yang sudah kita programkan sejak tahun 2018 dengan bermitra dengan Elis International College yang berkedudukan di Kanazawa dan Kota Gaga, Jepang. Memasuki acara inti, Kasubag TU Direktorat SMK Meidi Alkipzi secara resmi melepas para siswa untuk melanjutkan studi dan bekerja di Jepang. Dalam sambutannya, ia menyampaikan ucapan selamat dan motivasi agar para siswa dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Diksi kebekerjaan itu maknanya lebih luas, gitu ya, yaitu merujuk pada keterampilan dan kemampuan peserta didik atau orang per orang untuk bisa memahami tentang ruang lingkup, memahami karakteristik, dan juga tentang dunia kerja itu secara umum. Jadi bukan hanya dapat kerja, dalam konteks memahami dunia kerja itu adalah bagian dari kebekerjaan. Maka program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat pada saat itu kebekerjaan luar negeri. Nah, salah satu kegiatan pada hari ini, jika ada adik hadir
mendengar nanti paparan itu juga dimaknai sebagai aktivitas kebekerjaan. Di aktivitas kebekerjaan itu adalah mengenal dunia kerja, yang memahami dunia kerja itu adalah aktivitas kebekerjaan. Nah di dalamnya kalau kita lihat gitu ya di pembelajaran di SMK itu mulai dari pengembangan keterampilan yang adik-adik miliki semua. Data set terakhir yang kami terima rekan semua dan nanti mungkin dijelaskan dari Alex juga. Sebenarnya ada pergeseran yang luar biasa di Jepang itu. Pergeserannya adalah 3 tahun terakhir itu jumlah pertumbuhan untuk yang skill workernya bertambah. Kalau lihat di data itu. Jadi ada semakin di sini semakin bertambah. Secara semua negara ya. Kalau kita lihat bertambah. Dan yang magang ini sudah mulai agak menurun sedikit di sana. Itu terakhir kelihatan di 2022. Nah, skill worker mulai meningkat. Nah, skill worker tentu dengan persyaratan tertentu di Jepang yang sekiranya nanti mungkin akan dijelaskan oleh Alis di Alis College Internasional. Jadi Bapak dan Ibu atau adik-adik semua itu adalah apa yang harus adik-adik lakukan selama nanti di Jepang. Kenapa? Memang ada PR selama di Jepang itu banyak hal yang mungkin nanti adik-adik akan rasakan gitu ya. Pertama, tentu sebelum berangkat ada niat dan restu keluarga itu menjadi tantangan. Maka bagi adik-adik yang berangkatnya belum restu dengan orang tua, maka luruskan niat untuk bisa menatap masa depan dengan minta doa restu kepada orang tua. Pada kesempatan ini, Direktur juga menjelaskan mekanisme pemberangkatan yang dilaksanakan secara bertahap. Sebagian siswa akan melanjutkan kuliah di akademi di Jepang, sementara yang lain akan bergabung dengan dunia kerja melalui kerjasama industri. Pemberangkatan paling dekat dilakukan pada bulan Oktober 2025 dan akan diberangkatkan secara bertahap sesuai prosedur. Program ini menjadi bukti keseriusan sekolah dalam membuka jalan karir dan pendidikan global bagi siswanya. Kasubag TU Direktorat SMK Meidi Alkipsi menegaskan strategi sekolah untuk menguasai pasar kerja internasional. Salah satunya melalui kerjasama dengan Jepang. Ia mengucapkan terima kasih kepada Alice International College atas dukungan serta kolaborasi yang membuka jalan bagi siswa untuk mengembangkan diri. Menurutnya, istilah kebekerjaan di luar negeri bukan sekadar konteks bekerja, melainkan prosedur pembelajaran komprehensif untuk memahami ruang lingkup dan dinamika dunia kerja, serta siswa didorong untuk terus mengembangkan keterampilan seiring pertumbuhan pesat kebutuhan tenaga kerja yang terampil di Jepang. Hajimashite, watashi no namae wa Heru Prajana desu. Heru tomoshimasu. Watashi wa Jukyusai desu. Rumah ni sudaimasu. Ya. Kalian nanti kan berangkat bulan Januari ya? Januari. Terus tanda kontrak berapa gajinya? Supaya teman-temanmu nanti yang akan berangkat ke saat tahu. Kontraknya yang tahu kan Heru. Kontraknya itu sekitar 24 mang atau 24 juta. 24 juta. Kamu sudah berangkat ke Jepang? Kan menurut saya ini dari PGRI 3. Nah, tetap kita antarkan ya. Tadi termasuk anaknya Bu Ros, itu kepala sekolah PGRI 2, itu juga berangkat lewat SMK. Terus dari kepala sekolah SD di Tutur itu juga berangkat. Nah, mudah-mudahan kalian semua nanti sukses di sana. Tapi catat ya, adat di sana berbeda. Jangan sampai membuat kesalahan seperti yang lain-lain. Tetap SMK Muhammadiyah dijunjung tinggi.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, para siswa menyaksikan sharing session via online bersama alumni SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang yang telah bekerja di Jepang. Melalui testimoni dan pengalaman langsung, para alumni membagikan cerita tentang tantangan dan peluang yang mereka hadapi, sekaligus memberikan motivasi serta wawasan praktis mulai dari pentingnya kemampuan bahasa, adaptasi budaya, hingga literasi keuangan agar siswa lebih siap dan termotivasi dalam menjalani perjalanan baru mereka di negeri Sakura. Terus untuk gimana sih caranya biar anak-anak itu bisa tetap semangat belajar sambil bekerja? Untuk menjaga motivasi itu apa yang harus dilakukan? Sebenarnya untuk menjaga motivasi itu alasannya kan mungkin semua orang juga tahu ya, karena kita berangkat ke sini tuh awalnya juga untuk bekerja dan untuk dalam jangka yang waktu lama gitu. Jadi ya secara apa ya, kalau dipikir lagi kan juga di sini kan bahasa Jepang itu kan ada kayak bahasa apa namanya tuh sehari-hari. Jadi apa ya, seikit sunatame juga harus apa ya, nihongo no deji apa ya, mitame dekireba kayak menunjukin kalau kita tuh hito mitena kanji. Kok sama apa terlihat terlihat seperti orang yang baik gitu loh. Oke, Afisan bisa minta tolong ceritain nggak sih gimana pengalaman Afisan selama kuliah di Jepang? Pengalaman dari berangkat ini serikat di sini ya? Coba ceritain dong. Jadi waktu berangkat dari Indonesia ke Jepang itu kita cukup satu hari semalam karena kita ikut penerbangan. Jadi transit itu cuma satu kali dari bandara ke Wakamatsu yang ada di prefektur Ishikawa. Momen haru terlihat ketika Binar Ilham Maulana Fandi Setiawan sebagai perwakilan siswa menyampaikan rasa syukur serta terima kasih atas kesempatan yang diperoleh. Demikian pula sambutan dari Rosida perwakilan orang tua siswa yang mengungkapkan kebanggaan dan doa agar putra-putri mereka mampu beradaptasi dan sukses di negeri Sakura. Honjitsu wa watashi to minna no tomodachi no tokubetsu na hi desu. Nihon de rugaku ka hataru koto ga dekiru yoni meinichi wareware wa isshogenmei nihongo o benkyou shite imasu. Kami sama ryoshin sensei gata to minna no tomodachi no okakete ima sono yume wa wareware no mei no mae ni arimasu. Wareware wa hontou ni kansa shimasu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili orang tua untuk mengucapkan rasa syukur dan kebanggaan yang mendalam. Hari ini adalah hari yang sangat berarti bagi kami sebagai orang tua. Sebuah langkah besar yang penuh tantangan dan harapan telah dimulai oleh anak-anak kami. Mereka bukan hanya berangkat untuk sekolah, tetapi juga untuk menimba ilmu, mengasah keterampilan, serta mengukir pengalaman yang akan membekali mereka untuk masa depan yang lebih cerah. Kami menyadari bahwa keputusan untuk berangkat ke Jepang bukanlah keputusan yang mudah. Di sana kalian akan dihadapkan dengan budaya baru, lingkungan yang berbeda, serta berbagai tantangan yang tidak mudah. Namun yakinlah bahwa bekal yang telah kalian terima selama ini, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan moralitas, akan menjadi pondasi yang kokoh untuk kalian menjalani kehidupan di negara orang. Kami sebagai orang tua hanya bisa memberikan doa dan dukungan yang penuh, dan kami percaya bahwa kalian akan terus berusaha sebaik mungkin mengatasi segala kesulitan dan menggapai impian. Kami juga berharap selalu ingat menjaga diri, saling mendukung dan saling menjunjung
tinggi nilai-nilai kebaikan yang telah ditanamkan oleh keluarga dan bangsa. Sebelum acara ditutup, tampilan tari Yosakoi memeriahkan suasana sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Kegiatan dilanjutkan dengan penguatan dari Majelis Didasmen, pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang menekankan pentingnya pendidikan berkarakter dan kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan global. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami atas nama Majelis Didasmen, pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengapresiasi yang sangat tinggi kepada SMK Muhammadiyah 1 Malang yang dimotori dulunya oleh Pak Arif, sangat luar biasa, pasti dengan perjuangan panjang. Ya, Pak Arif ini dipercaya sama Taki Jawa pasti dengan perjuangan panjang. Tidak langsung percaya pasti ya, gitu ya. Ya, tidak langsung percaya. Jadi ini harus kita terus-menerus kita kembangkan, dan juga kepercayaan dari orang tua kita harus menjaga dengan baik. Mudah-mudahan kita di SMK Muhammadiyah ini nanti semakin banyak yang bisa ke luar negeri, ya salah satunya ke Jepang. Ucapan terima kasih juga datang dari Alice International College melalui perwakilannya, yaitu Takezawa Atsuko dan Lita Hartiwi, yang menyambut baik kehadiran siswa-siswi Indonesia untuk melanjutkan studi dan karir di Jepang. Sebagai bentuk kerjasama, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang dengan Alice International College sebagai langkah penting untuk membuka lebih banyak peluang bagi siswa di masa mendatang. 10月期生さん、10月10日、入学式です。待ってます。Selamat buat adik-adik yang sudah ingin berangkat ke Jepang. Tanggal 10 Oktober akan penerimaan siswa di Jepang. 入学は始まりです。終わりじゃないんです。日本での生活の始まりです。そして、1年半経って次どうするか考えなきゃいけないです。Mungkin perjuangan adik-adik, akhirnya sudah selesai, saya lolos ke Jepang. Jangan berpikiran seperti itu, karena kehidupan kalian, kesuksesan kalian dimulai dari sekarang. Ya, pertama harapannya tentu ini akan membuka peluang kebekerjaan. Selain memenuhi kebekerjaan dalam negeri, ini juga membuka peluang untuk kebekerjaan di luar negeri, karena memang secara kompetensi siswa kita siap untuk bisa mengisi lapangan pekerjaan itu, karena di SMK dibekali bahasa, dibekali kompetensi, kemampuan teknisnya, dan juga dibekali budaya kerja. Dan 3 hal ini yang memang dibutuhkan di industri di luar, terutama di Jepang. Dan ini sejalan kalau kita lihat tadi di acara, rata-rata anak SMK dibekalin cukup 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun itu sudah bisa mengisi lapangan pekerjaan di sana. Saya kira anak-anak SMK terutama di Jawa Timur sangat potensial untuk itu. Tentunya kita seleksinya sangat ketat, jangan sampai nanti ketika di Jepang siswa tersebut bermasalah. Yang pertama itu adalah bahasanya. Bahasa itu harus menguasai N4, N4. Terus yang kedua kita bentuk karakternya
Namanya di Jepang itu kalau anak-anak nggak dibentuk karakternya, nanti justru akan bisa membahayakan Indonesia. Sehingga kita ajari bagaimana berbudaya seperti di Indonesia. Tentunya harapan saya ini agar anak-anak bisa sukses membahagiakan orang tua khususnya, karena murid saya ini kehidupannya, latar belakangnya adalah dari orang-orang yang kurang beruntung. Dengan adanya program pengiriman tenaga kerja dan juga pembelajaran ke Jepang sangat mendukung sekali, karena ini adalah sebagai salah satu upaya bahwa kita mempersiapkan peserta didik itu sampai bagaimana anak itu mendapatkan pekerjaan. Nah, ada pekerjaan yang bekerja di dalam negeri, tapi juga bisa yang ke luar negeri. Harapan kita dengan bekerja di luar negeri, anak-anak kita dengan karakter yang baik, karakter menurut faham Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah juga akan bermanfaat bagi semua orang. Karena pada prinsipnya bahwa Muhammadiyah adalah bersifat inklusif untuk semua golongan, semua orang, semuanya yang secara umum. Dan insya Allah Muhammadiyah juga bisa berkembang, bisa memberikan kontribusi terhadap negara dengan anak-anaknya, didikannya bisa ke luar negeri.今日本は非常に人手不足になっています。で、真面目なインドネシア人の人はとても重要だと思っています。ただまだね、イスラム教の理解が進んでないので、イスラム教の理解が進むともっともっとインドネシアの人を使いたいというふうに言われると思います。これからインドネシアは日本とすごくいい関係になっていくことをとても期待しています。Kerjasama sampai saat ini kita sudah menerima siswa dari SMK Muhammadiyah, udah ada pengiriman 20 kali dan siswa sudah 150 lebih yang sudah berada di kita. Dan mereka sudah bekerja di perhotelan, di restoran, di pertanian, di keperawatan lansia, di pengepakan makanan, dan di otomotif. Dan saat keinginan saya ke depannya, jangan sampai putus harapan kita, jangan sampai putus kerjasama kita. Saya ingin berkelanjutan. Mungkin saat ini saya belum terlalu mengerti akan agama Islam, karena siswa saya yang dari Indonesia mayoritas Islam, saya akan lebih belajar lagi tentang agama Islam. Demikian pemirsa pemberangkatan 165 siswa SMK Muhammadiyah 1 Malang ke Jepang pada hari ini. Semoga para siswa mampu mengimplementasikan ilmunya saat kembali ke Indonesia. Saya Violeta dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.